Wa kaffuka al-adza 'anil muslimin li jihad, dan engkau mencegah dirimu dari mengganggu, menyakiti kaum muslimin, bagiku itu adalah seperti pahala jihad. Ketika engkau menahan dirimu tidak mengganggu kaum muslimin, tidak menyakiti seorang muslim, maka itu pahalanya seperti pahala jihad. Rahimahullah ta'ala, kitab Nasaihul Ibad, wal maqalatus saniyata asyrata, makalah yang ke-12. Qila, dikatakan, auhallahu ta'ala ila nabiyyin minal anbiya min bani Israil. Disebutkan, diriwayatkan bahwasanya Allah mewahyukan kepada salah seorang nabi dari Bani Israel. Bani Israel, karena orang Bani Israel itu banyak, para nabi dari Bani Israel itu, ini golongan-golongan orang Yahudi Bani Israel itu banyak yang jadi nabi, ribuan yang jadi nabi. Itu keturunan Sina Ibrahim semua. Sina Ibrahim kan punya anak dua, Sina Ismail dan Sina Ishak. Nah, Sina Ishak ini yang menurunkan menurunkan Bani Israel ini dari Sina Ishak yang menjadi yang ribuan menjadi nabi. Oleh karena itu orang-orang Yahudi itu merasa mereka itu adalah karena mereka ada keturunan nabi, sehingga mereka merasa lebih mulia dari manusia lainnya. Mereka menganggap diri mereka itu adalah orang-orang mulia dan orang-orang yang paling mulia. Sehingga karena kesombongan mereka tersebut, mereka tidak mau mengakui Nabi akhir zaman Rasulullah karena bukan dari golongan mereka, karena dari golongan Ahab, tidak mau diakui oleh mereka, hasud mereka. Allah mewahyukan, menurunkan wahyu kepada salah seorang nabi dari Bani Israel, alaihissalam. Waqala, dan Allah berfirman kepada nabi tersebut, samtuka anil batili li saumun. Diamnya kamu dari melakukan kebatilan, yakni batil itu hal-hal yang tidak manfaat, itu yang batil, apalagi hal-hal yang mengandung dosa, hal yang ma la yufid syai'an, sesuatu yang tidak memberikan manfaat sama sekali, itu dianggap batil. Diamnya kamu dari melakukan kebatilan, artinya engkau tidak melakukan kebatilan, li saumun, bagiku adalah seperti ganjaran orang berpuasa. Jadi orang yang diam dari melakukan kebatilan itu ganjarannya seperti pahala puasa. Sawabuhu kasawabi bisom. Ketika seorang menahan dirinya tidak melakukan hal-hal yang tidak manfaat, hal-hal yang batil yang bertentangan dengan kebenaran, maka dia diberikan ganjaran pahala puasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia diam dari kebatilan, diam dari melakukan hal yang batil, perkara batil. Wa hifzuka al-jawarih anil maharim li salatu, dan engkau menjaga anggota tubuh. Jawarih itu anggota tubuhnya, tangan, kaki, mata, telinga, ini nama jawarih, mulut. Engkau menjaga anggota tubuhmu, kalian seperti kedua tangan dan kedua kakimu, anil maharim, dari perkara-perkara haram. Lisa, bagiku adalah seperti pahala orang sholat. Jadi ketika kita mampu untuk menjaga anggota tubuh kita melakukan maksiat, melakukan perkara-perkara haram ini, maka mendapat ganjaran, diberi ganjaran dari Allah SWT ini, seperti orang sholat. Ketika kita bisa menahan kaki kita maksiat, menahan tangan kita berbuat maksiat, menahan mata kita dari melihat yang diharamkan oleh Allah, menahan mulut kita dari mengucapkan kata-kata yang haram, kata-kata yang tidak disenang oleh Allah SWT, ini ganjarannya seperti orang yang sholat. Luar biasa. Wa iya suka anil khalqi li sadaqah ay qat'u tam'ika,
dan putus asanya kamu dari makhluk Allah, artinya engkau tidak butuhnya kamu kepada makhluk, kamu tidak mengemis, meminta-minta kepada makhluk Allah, bagiku itu seperti pahala sedekah. Nah, jadi ketika engkau tidak mengharap, tidak meminta ya, meminta kepada selain Allah, tidak meminta kepada makhluk Allah, kamu merasa cukup apa yang diberikan oleh Allah, merasa qanaah apa yang telah diberikan Allah, maka itu ganjarannya seperti sedekah itu, seperti pahala sedekah ketika kita menahan diri. Nah itu, ini yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Para sahabat itu diajarkan oleh Rasulullah tidak meminta meskipun dalam keadaan sangat butuh sekalipun, tidak meminta, tidak merasa cukup. Itu pernah terjadi kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika itu beliau sangat lapar, tidak memiliki makanan, tidak memiliki makan yang bisa dimakan. Nah, dan beliau sudah digembleng oleh Rasulullah untuk tidak meminta kepada siapapun meskipun sangatlah dalam keadaan sangat lapar. Akhirnya beliau memintanya itu dengan cara yang halus. Ketika ada salah seorang sahabat Abu Bakar lewat, beliau bertanya bertanya tujuan supaya sahabat Abu Bakar itu paham bahwasanya dia ini sedang lapar, bukan untuk bertanya. Bertanya tentang masalah ini, masalah hadis ini. Dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, akhirnya terus pergi. Padahal tujuan Sayyidina Abu Bakar bukan ingin bertanya, ingin supaya mengerti bahwasanya dia sedang lapar ini. Lewat lagi sahabat Umar, begitu lagi diajak bertanya, dijawab langsung pergi. Lewat lagi sahabat Utsman, sampai Rasulullah. Kemudian ketika Rasulullah lewat, sahabat Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah langsung paham. Ayo ikut, kamu lapar ya? Nah, langsung dibawa ke rumahnya, diberi minum susu oleh Rasulullah. Itu didikan Rasulullah. Beliau mendidik sahabatnya tidak meminta, tidak boleh meminta meskipun dalam keadaan sangat membutuhkan. Walaupun kalau dalam darurat kan boleh kita kalau meminta itu dalam keadaan darurat itu boleh. Tetapi para sahabat dididik oleh Rasul tidak. Yakin kepada Allah SWT yang beri rezeki, jangan minta kepada makhluk. Tunggu Allah yang ngasih dengan cara Allah SWT. Apalagi sampai menjadikan minta itu sebagai profesi. Kan ini yang lebih jahat lagi nih. Jadi minta itu. Jadi ngemis itu jadikan sebagai profesi pekerjaan. Karena tidak pakai modal, tidak mengeluarkan tenaga banyak, tidak mengeluarkan modal banyak, cukup aja jalan di kereta, minta, tunggu di kuburan pokoknya. Yang penting kadang-kadang nyewa anak kecil atau apa supaya bisa dikasihani, supaya dapat memang menjanjikan itu biasa. Kalau musim ramai kan bisa dapat 1 juta 1 hari. Kalau minta-minta itu, Rasulullah membenci kepada orang yang meminta. Jadi putus asanya kamu, tidak butuhnya kamu kepada makhluk, itu bagiku kata Allah SWT adalah sedekah, diberi ganjaran sedekah oleh Allah SWT. Wa kaffuka al-adza anil muslimin li jihad, dan engkau mencegah dirimu dari mengganggu, menyakiti kaum muslimin, bagiku itu adalah seperti pahala jihad. Ketika engkau menahan dirimu tidak mengganggu kaum muslimin, tidak menyakiti seorang muslim, maka itu pahalanya seperti pahala jihad. Ketika kita tidak mengganggu tetangga kita yang muslim, siapa saja, apalagi kerabat kita yang muslim, kita tidak menyakiti, tidak mengganggu, itu pahalanya seperti pahala jihad itu. Diberi ganjaran besar oleh Allah. Apalagi sampai berbuat baik kepada seorang muslim, tidak mengganggunya saja sudah diberi ganjaran jihad. Apalagi sampai kalau berbuat baik, menyenangkan hati seorang muslim, itu bagaimana lagi pahalanya. Ini 4 wahyu yang Allah berikan kepada seorang nabi tersebut, sekaligus merupakan anjuran dari Allah supaya jangan sampai melakukan kebatilan.
Jangan sampai membiarkan anggota tubuh bermaksiat. Nah, supaya dijaga anggota tubuh dari melakukan perkara-perkara haram. Dan juga jangan sampai mengemis minta-minta kepada makhluk. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah berusaha nanti Allah akan ngasih. Kemudian jangan sampai yang keempat menyakiti, mengganggu kaum muslimin. Itu diberi ganjaran jihad oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang tidak mengganggu kaum muslimin. Nah, jadi ketika seseorang menahan dirinya dari menyakiti, baik dengan lisannya ataupun dengan tangannya, seorang muslim, maka akan diberi ganjaran jihad oleh Allah Subhanahu